Welcome to PK Teens. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Sebelum mulai ibadah, aku mau kasih 2 pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan akan berjalan secara online di kanal YouTube KPA Citra 1. Dan yang kedua, Komsel akan berjalan seperti biasa secara online, nanti dikabarkan oleh PKS-nya masing-masing. Gimana? Udah siap ibadah belum teman-teman? Yang udah siap bilang yeay! Oh iya, aku juga mau kasih tahu, ibadahnya jangan sambil chattingan, jangan sambil buka aplikasi lain atau sambil makan ya. Kita siapkan waktu dan hati yang terbaik untuk Tuhan. Selamat ibadah! Ayo kita siapkan hati kita, biar di waktu yang singkat ini, hati dan pikiran kita boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Sing when the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more
sekali gue bisa menyapa teman-teman semua hari ini. Walaupun nggak bisa ketemu muka secara langsung, tapi gue percaya hadirat Tuhan berada di manapun teman-teman berada. Gimana kabarnya? Masih semangat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan gue juga tahu kita semua kangen untuk datang ke rumah Tuhan, untuk sama-sama ketemu satu sama lain. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang udah bosan berada di rumah dan udah kangen untuk kembali ke sekolah masing-masing. Ngomong-ngomong tentang sekolah, gue inget zaman gue SD dulu mau masuk ke SMP, rasa excitednya itu kayak gimana gitu. Gue berpikir mungkin teman-teman sekarang ada beberapa dari kita yang excited karena mendengar kabar beberapa saat lagi mungkin akan ada pembukaan sekolah lagi. Gue ingat pas zaman dulu waktu mau ke SMP dari SD, gue berasa excited karena gue akan berubah warna celana. Sesimpel itu. Rasa excitement gue adalah karena gue mau berubah warna celana. Yang tadinya warna celananya merah, selama 6 tahun berturut-turut, kali ini gue akan pakai celana biru. Gue udah lebih dewasa nih ceritanya. Tapi kemudian rasa excitement itu lama-lama hilang juga. Bosen, ya stres, belajar di sekolah gitu ya. Dan sampai akhirnya tahun ketiga di SMP, gue mulai merasakan rasa excitement yang mirip-mirip, yang sama. Karena kali ini gue mau berubah celana lagi. Yang tadi celananya setengah tiang, sekarang celana gue mau full. Celana panjang ya dong. Nggak sama kayak anak SD lagi, celananya setengah tiang, celananya jadi celana panjang. Dan lagi-lagi, setelah rasa excited gue yang besar itu, rasa excitementnya itu akhirnya hilang dan berganti dengan rasa begah. Karena di Indonesia cuacanya panas, pakai celana panjang itu gak enak banget, panas banget. Menarik ya, betapa perasaan kita itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Betapa yang tadinya kita berasa excited banget, lama-lama jadi bosen, dan lama-lama malah jadi merasa gak enak banget sih. Dan ternyata rasa excitement seperti ini, perubahan perasaan seperti ini bukan cuma terjadi di sekolahan doang, tapi di banyak tempat, termasuk di dalam gereja. Benar ya? Dulu waktu gue SD, gue inget ketika mau masuk masa-masa retret, gue excited banget, seneng banget mau retret. Terus sebegitu senengnya, sebegitu excitednya mau retret, sampai kadang-kadang malam sebelum pergi retret itu gue gak bisa tidur. Saking senengnya. Pulang dari retret gue masih berapi-api setelah mendengarkan firman Tuhan di jamaah Tuhan luar biasa gitu ya. Berapi-api, tetap datang ke gereja, semangat muji Tuhan di sekolah minggu. Sampai akhirnya lama-lama ya bosen juga. Ketika mau masuk ke remaja, waktu itu belum ada Petra. Ketika mau masuk ke remaja, gue juga excited. Karena merasa, ya gue udah dewasa, udah bukan anak sekolah minggu lagi gitu. Tapi lama-lama rasa excitementnya itu berubah. Jadi rasa bosan. Dan akhirnya gue meninggalkan gereja selama beberapa tahun. Perubahan perasaan itu adalah suatu hal yang manusiawi. Semua orang seringkali berasa yang tadinya seneng akan suatu hal, lama-lama bosen, dan lama-lama akhirnya hilang. Sama dengan kehidupan bergereja. Ketika kita berada di komunitas yang kita senang, ada banyak teman yang punya rasa yang sama, kita rajin datang ke gereja. Tapi nggak jarang juga lama-lama komunitas itu membuat kita bosan dan akhirnya kita meninggalkan gereja. Apa ya yang membuat perasaan kita berubah begitu? Apa yang membuat kita bosan dan akhirnya meninggalkan gereja? Beberapa hari yang lalu gue diberikan tema ini oleh Lydia. Temanya adalah The Missing Link in Church. The Missing Link in Church.
agak susah sih sebenarnya ya ngenerjemahin ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan keseluruhan firman Tuhan yang disampaikan hari ini bisa menangkap cerita itu, tema itu. Sebelum gue lebih lanjut ngobrol tentang firman Tuhannya, yuk kita akan baca Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 2 sampai ayat keempat. Gue bacakan. Perikopnya berjudul kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, penting. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Teman-teman, di kitab Wahyu Tuhan menegur 7 jemaat, 7 gereja di 7 kota berbeda. Dan jemaat pertama yang disapa dan ditegur oleh Tuhan adalah jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa karena seperti yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu orang-orang yang bahkan kalau misalnya ada orang yang mengaku dirinya rasul atau nabi, tapi sebenarnya bukan dari Tuhan, mereka bisa tahu. Pengetahuan mereka luar biasa sekali. Dan mereka hidup di dalam tekanan. Sebagai orang Kristen, mereka dibully habis-habisan. Bahkan nggak boleh masuk ke dalam pasar. Karena untuk masuk ke dalam pasar, lu harus mempersembahkan sesajen, wangi-wangian untuk kaisar. Dan lu sebagai orang Kristen, lu tidak mau menyembah Tuhan lain kan, termasuk kaisar. Jadi lu gak boleh masuk ke pasar, lu dibully habis-habisan. Tapi mereka tetap setia, tetap mau jadi orang Kristen. Dan itu hal yang luar biasa yang Tuhan puji. Tapi Tuhan tegur jemaat Efesus karena mereka kehilangan kasih yang lama. Banyak dari kita yang sudah masuk ke dalam pelayanan. Banyak dari kita juga yang sudah menjadi orang Kristen bahkan sejak dari kita lahir. Dan banyak dari kita harus diakui datang ke gereja untuk banyak hal. Contoh, gue datang ke gereja karena gue takut diomelin mama gue kalau gue gak ke gereja. Atau gue datang ke gereja karena ada gebetan yang gue seneng. Gue datang ke gereja ya karena hari Minggu rasanya aneh aja gitu kalau gak ke gereja. Atau gue datang ke gereja ya karena teman-teman gue semua pergi ke gereja gitu. Ya gue biasa bersosialisasi di gereja. Itu kan sebenarnya yang Tuhan mau. Jemaat di Efesus kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan motivasi awal kenapa dulu mereka pertama kali jadi orang Kristen. Jangan-jangan banyak dari kita anak-anak muda yang juga kehilangan motivasi kita yang benar untuk datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Sedihnya lagi zaman sekarang ini kita makin sulit untuk datang ke gereja secara fisik karena memang ada pembatasan sosial berskala besar yang membuat kita sama sekali nggak bisa datang beribadah di gedung gereja. Tapi sesungguhnya gereja itu, teman-teman, bukan cuma ngomongin tentang tempat, bukan cuma ngomongin tentang ruangan gereja, satu rumah yang memang sengaja dihabiskan untuk menjadi ruang kudus antara manusia dan Tuhan. Bukan cuma ruangan itu, bukan cuma gedung itu. Gereja itu sebenarnya berbicara tentang lu dan gua. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang berdosa tapi menerima kasih luar biasa dari Tuhan pencipta langit dan bumi sampai dia mau mati untuk menebus lu dan gua. Dan gua menganggap PSBB kali ini, ketidakbisaan kita datang ke gedung gereja kali ini malah sebenarnya adalah kesempatan yang sangat-sangat menarik. Karena lu dan gua bisa ngetes apakah kita benar-benar
mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita sebagai gereja mau datang beribadah kepada Tuhan karena jadwal pelayanan? Sekarang udah gak bisa. PSBB kan gak membutuhkan kita untuk datang ke gereja. Malah pelarang. Apakah kita datang ke gereja karena gebetan? Ya sekarang gak bisa. Ibadah ya di rumah masing-masing. Hubungan lu sama Tuhan di kamar lu. Apakah lu datang ke gereja karena di absen sama ketua komisi lu? Sekarang nggak lagi. Ibadah online. Ketua komisi lu juga nggak benar-benar peduli. Nggak benar-benar tahu apakah lu datang atau enggak, nonton atau enggak ibadah online kan? Jadi satu-satunya motivasi lu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk dengerin firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, cuma karena lu mengasihi Tuhan. Kalau lu gak mengasihi Tuhan, lu gak peduli untuk datang ibadah online dan nonton ibadah online. Atau gak ada yang lihat juga. Kalau lu gak benar-benar mengasihi Tuhan, lu tidak akan menjaga waktu-waktu doa lu bersama-sama dengan Tuhan. Atau gak dicekin juga sama teman-teman komsel lu. Mereka juga gak bisa lihat. Tapi waktu-waktu sekarang ini, kalau digunakan dengan baik-baik, bisa menjadi waktu-waktu yang luar biasa. Kenapa? Karena di waktu-waktu seperti sekarang inilah ibadah lu bisa menjadi ibadah yang terbaik. Karena lu datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena mau ketemu teman, atau bukan karena alasan-alasan lainnya. Lu datang beribadah kepada Tuhan hanya karena lu mengasihi Tuhan. Harapan gua, kita semua sekarang menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kalau selama ini kita sering ngomong bahwa kita kehabisan waktu karena belajar, karena ini, karena itu. Sekarang Tuhan buat waktu kita banyak. Nah, apakah kita mempergunakan waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan? Cari Tuhan dengan berdoa? Gak peduli dilihatin atau tidak sama orang? Kalau lo benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan tahu. Dan sungguh, tidak ada motivasi yang lebih besar yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang banyak selain dari cinta. Katanya ya, orang yang jatuh cinta itu gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Kalau lu cinta akan Tuhan, kalau lu mengasihi Tuhan, lu akan melakukan semua hal yang akan menyenangkan hati Tuhan secara otomatis. Nggak perlu ditanyain sama PKS lu, nggak perlu diliatin sama ketua komisi lu. Gue berharap ibadah online hari ini, kegiatan yang sekarang lu lakukan hari ini, adalah karena lu benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kiranya ketika motivasi kita yang paling utama, kasih itu, melandasi semua yang kita lakukan, tidak ada lagi missing link di gereja kita. Tidak ada lagi missing link dalam hubungan sama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang menjadi motivasi kita melakukan segalanya. Tuhan memberkati. Yuk, sekarang kita berdoa. Gue ajak lu untuk sungguh-sungguh dan bergunakan waktu ini untuk berbicara pada Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hamba untuk berbicara pada banyak anak muda pada hari ini. Biarlah kesempatan ini Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara dari hati lepas ke hati. Kalau selama ini mereka datang beribadah kepada Tuhan karena alasan-alasan lain selain karena kasih kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka akan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Ingatkan mereka ya Roh Kudus akan pengorbanan kasih yang begitu besar yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan buat kami semua orang-orang berdosa. Ingatkan kami semua Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar
Dan biarlah kami boleh membalas sebagian kecil dari kasih-Mu yang besar itu dengan kasih yang kami miliki kepada Tuhan. Biarlah semua ibadah kami, semua hal yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan akan kehadiran-Mu di setiap saat, di setiap waktu di hidup kami. Engkau ada bukan cuma di gereja, Engkau ada bukan cuma di hari Minggu, tapi sungguh Tuhan ada bersama-sama dengan kami di setiap saat, dimanapun kami berada. Dan kiranya kasih kami terhadap Tuhan boleh semakin bertumbuh. Dan kami boleh melakukan apa yang baik, apa yang suci, apa yang manis didengar, apa yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati teman-teman. Thank you Koyos yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti biasanya ada 2 pertanyaan yang akan nanti kalian bahas di Komsel. Yang pertama, jemaat di Efesus adalah jemaat yang setia sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menegur jemaat Efesus ya di Wahyu 2? Yang kedua, apa yang menjadi alasan kamu beribadah selama ini? Sekian ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah hari ini memberkati setiap kita dan firman-Nya merema dalam hati kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, see you next week.